Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyami junnah wa sababan musillan ilal jannah wa riyadatu linufusil mutma'innah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika fa ulaika ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam ke-6 ya. 6 apa ke-7? Malam ke-6. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayah, sehingga memudahkan kita langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat salat tarawih insyaallah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para tuan guru, para asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu haji dan bapak haji, hadirin hadirat, para remaja dan remaji yang sama-sama dimuliakan serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita menjalankan puasa Ramadan 5 hari. Alhamdulillah. Tapi ini masih belum banyak yang move on, ya, masih banyak yang susah untuk senyum, ya, masih mengkerut mukanya. Biasanya ketakutannya apa? Nih, biasanya ketakutannya takut tarawih imamnya kepanjangan, kelamaan, ya. Ini diciriin biasanya kalau di masjid-masjid sana. Ya, biasanya diintip-intip dulu giliran siapa ya imamnya ya. Ya, ini sudah waktu ke waktu kita memang begitulah. Ya, maka kalau kita ingat, ya, kenapa kita itu semacam tradisi yang kurang mendidik kepada diri kita. Ya, kita masih banyak kalahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyum aja susah, apalagi bulan Ramadan. Padahal senyum itu adalah ibadah, ya. Ini kembalinya kepada pribadi masing-masing, ya. Kenapa banyak orang yang belum move on? Padahal pilpresnya udah selesai, ya, pilkada dan lain-lainnya sudah selesai. Nah, kita masih ingat bahwa
ada kisah di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencumbu merayu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kekalahan perang di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut perang Uhud. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik wal makna. Janganlah kalian lemah, janganlah kalian merasa bersedih, padahal kalian itu tinggi, unggul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lagi-lagi yang diseru pun ketika diserukan untuk perintah ibadah puasa, yang diseru adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahun ke tahun kita ini paling memenuhi masjid-masjid kita ini paling sepekan. Ini alhamdulillah ini masih ada. Besok jangan sampai meninggalkan masjid. Saya sering menyampaikan jangan sampai salah niat di awal kita semangat, ceria, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Pas sudah datang bulan Ramadan, kita biasa-biasa saja. Na'udzubillah. Tentunya ada 3 hal tuntutan bagi kita sebagai umat Islam ketika hadir datang bulan Ramadan. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ditetapkanlah, diwajibkanlah, difardukan kepada kalian puasa Ramadan sebulan penuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan orang-orang terlebih dahulu sebelum kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan serta dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya berapa menit, Pak? Sudah selesai? Nah, lagi-lagi ketika kita berbicara tentang orang yang bertakwa, termasuklah kita di dalamnya atau sebaliknya. Karena kriteria orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setidak-tidaknya ada 5 sifat yang harus kita miliki. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain melaksanakan ibadah puasa tadi? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sadiqin, yaitu orang-orang as-sabirina, orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika musibah, ketika menjauhi kemaksiatan, ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tetap bersabar. Seperti Ramadan ini, dari awal sampai akhir harusnya bersabar, ada tetap di masjid berjamaah. Sekalipun hukumnya sunnah, lebih-lebih sholat tarawih sunnah hukumnya, tapi tidak ada sholat tarawih di bulan-bulan yang lain. Allah persembahkan untuk melatih kita supaya terbiasa di bulan-bulan yang lainnya kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah sholat di malam-malam yang lainnya. Maka yang pertama adalah kesabaran ini diperlukan.
Apalagi bagi ibu-ibu, ya, sembako mahal. Udah terpikirkan bagaimana lebaran, ya. Padahal lebaran masih jauh, sudah dipikirkan jauh-jauh sebelum puasa berlaku, sudah dipikirkan segala mahal. Maka ini harus sabar. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, as-sadiqin, yaitu orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang gak jujur terhadap dirinya, terhadap orang lain, bahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kejujuran ini penting bagi kita antara suami dan istri, ya. Itu harus jujur antara anak dan ibu dan bapaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah sifat daripada kebiasaan para nabi Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mentaati Allah dan Rasul-Nya, ini adalah bukti kita akan meraih kebahagiaan, kemenangan, kejayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum tuflihun. Mentaati Allah dan Rasul-Nya, pasti kalian akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal munfikina, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk membiasakan kita di dalam bulan Ramadan ini, sesungguhnya itu untuk 11 bulan ke depan, bagaimana kita untuk membiasakan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang yang bergaya elit, tapi untuk sedekah pelit. Naudzubillah. Betul apa betul? Tapi tadi laporannya bagus di sini. Sudah dapat berapa juta? Ya. Di masjid-masjid yang lain masih sedikit. Alhamdulillah, orang sini rajin-rajin, ya. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiganya malam atau di waktu-waktu sahur. Ini merupakan bagian daripada kriteria orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah bagi orang yang bertakwa? Surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah nyiapin, Allah sudah nyediain itu surga yang seluas langit dan bumi. Jadi satu kaplingnya itu 124 kilo satu kapling. Kalau kapling kita itu kecil banget. Yang satu kapling di surga itu luar biasa, ya, 140 kilo. Ya, dari sini kemana tuh? Luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Ya, sekarang banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan, ya, tanda tentunya banyak orang pintar, ya. Jadi mulai menggeliat orang-orang bodoh pengen tahu, ya. Kita ini biasanya kalau berbuka,
Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika abdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertanyaannya ada yang tanya gimana? Kita buka dulu apa baca doa dulu? Karena itu semua grammarnya adalah bahasa Arab fi'il madi. Itu masa lalu. Tapi ingat, Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, dan hanya kepadamu aku beriman, dan atas rizkimu aku telah berbuka. Artinya kurang lebih seperti itu. Berarti buka dulu apa berdoa dulu? Dua-duanya benar. Ya. Ada contoh yang ekstrim. Di sini ada, kalau kita sholat suka qomat gak? Qomat. Qad qomatus sholat, qad qomatus sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu pakainya fi'il madi. Ya. Sesungguhnya sholat itu seolah-olah telah didirikan. Sholatnya udah didirikan belum? Sholatnya udah berdiri belum? Belum. Jadi artinya itu hayu kita sholat, ya. Seperti kita bilang lakinu mau takum, ya. Ajarkanlah orang-orang yang sedang atau yang telah mati. Karena disitunya masdar, bukan fil mudhari, bukan fil madi. Nah ini kesimpulannya bukan hanya grammar saja, tetapi ada selain itu bahasannya balaghah, ya. Balaghah. Kalau di kaidah-kaidah bahasa Arab itu balaghah. Ada lagi biasanya kita kalau di pagi subuh, as-salatu khairum minan naum. Artinya apa, Pak? Salat itu lebih baik. Salah. Itu sah? Salat itu lebih baik berarti tidur itu enggak baik. Nah, kalau kita enggak belajar dengan benar, itu akan kacau artinya. Maka di situ ada balaghah, ya. Apa artinya? Sholat setelah tidur itu lebih baik. Itu artinya sholat setelah tidur itu lebih baik. Bukan sholat itu lebih baik daripada tidur, salah itu. Itu namanya enggak ngaji, ya. Insya Allah. Jadi dapat ilmu baru, nah insya Allah. Jadi enggak pinter-pinteran. Jadi enggak ngebodoh-bodohin orang, ya. Belajarnya baru kemarin sudah nyalahin ulama-ulama besar. Nah seperti tadi, Allahumma laka sumtu itu dari dulu ulama-ulama kita ngajarinnya begitu, ya. Terus yang terakhir, kalau niat puasa Ramadona apa Ramadoni? Kalau Ronaldo salah. Ya. Ini permasalahan. Mau Ramadoni, mau Ramadona, insya Allah puasanya sah. Cuma lihat dari grammar bahasa Arab, yang benar itu adalah nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadoni hadihis sanati. Semuanya mudah pilih. Tapi boleh nggak dibaca Ramadona? Boleh. Nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadona hadihis sanata. Sanatannya jadi badal, kalau tadi jadi mudah pilih. Ya, tidak diartikan niatku puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi kalau Ramadan, niatku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini, ada gitu. Itu namanya badal. Jadi insya Allah puasanya dua-duanya salah. Yang salah itu Ramadana sanati, ya. Itu
itu yang kurang tepat, tapi masih sah puasanya insya Allah. Nah itu saja, mungkin tidak sempurna, ini merupakan bagian daripada di masyarakat kita juga harus mengetahuinya. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih dari saya apa yang disampaikan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.